Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak, kita hari ini akan mempelajari dari kitab Sirah Nurul Yakin, yaitu di bab yang kedua, ada di halaman 6. Nah, itu silakan diperhatikan di sana anak-anak. Ada kisah tentang kaum Yahudi Madinah, permusuhan mereka kepada orang Islam, pemberitaan mereka tentang akan datangnya seorang nabi. Kemudian ada kaum munafik Madinah dan perjanjian-perjanjian orang Yahudi. Maka di sana dijelaskan bahwa ketika orang Yahudi mengetahui tersiarnya agama Islam di Madinah, kemudian mereka menampakkan permusuhan, mulai kelihatan sudah yang kemudian dulu musuh-musuh. Maka kemudian Allah Ta'ala di sini dijelaskan mereka menampakkan permusuhan kepada muslimin yang ada di sana, dan giatlah mereka, semakin semangat mereka dalam usahanya untuk menghalangi. Tadi ini sebetulnya tidak ada bedanya sama orang-orang kafir Quraisy ketika ada di Makkah. Di Makkah ada orang-orang kafir Quraisy, kemudian di Madinah ada orang-orang Yahudi dan orang munafiknya. Jadi ciri khasnya memang kemudian Islam ini seringkali dilawan. Kemudian di situ dijelaskan nomor 2, sebelum mereka mengabarkan orang-orang Arab Madinah, masyarakat Madinah, akan datangnya seorang nabi yang sudah dekat waktunya. Jadi kemudian tetapi setelah datang maka pemimpin mereka sama congkak dan sombong karena karena mereka tidak menyukai Nabi itu dari bangsa Arab. Jadi yang diharapkan sama orang-orang Yahudi itu Nabi itu dari Bani Israel. Yang diharapkan sama sama mereka Nabi itu dari Bani Israel. Ini sudah saya Ustadz jelaskan, silahkan dicek di YouTube-nya Ustadz. Itu ada di situ kisah tentang orang-orang Yahudi, ya. Jadi dilihat di situ ada kisah orang-orang Yahudi. Pokoknya kalau pembahasannya tentang surat Al-Baqarah, ini biasanya pengajian di Ampel Makfur. Ya, yang belakangnya warna putih itu pengajian di Ampel Makfur. Nah, itu silakan dilihat di sana kisah-kisah tentang orang Yahudi. Minggu lalu Ustaz juga jelaskan tentang ini, ya. Jadi kemudian di sini dijelaskan maka pemimpin mereka sama congkak. Jadi kemudian karena mereka iri, Pak, kenapa kok nabi itu dari bangsa Arab bukan dari orang-orang Yahudi? Maka kemudian dimusuhi, justru tambah dimusuhi orang-orang nabi ini tadi. Padahal dulunya mereka mengabarkan bahwa nanti akan ada nabi. Begitu nabinya ada, dimusuhi. Perbuatan mereka itu dibantu oleh orang-orang munafik dari Madinah. Ini orang-orang munafik ini yang agamanya rusak, Islam tapi rusak agamanya. Kemudian pemimpinnya mereka itu yang mengepalai, yang menjadi ketua mereka, orang-orang munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dihafalkan. Ini nama tokoh orang munafik, gak boleh ditiru, ya, tak patut ditiru. Ini orang yang banyak merusak, banyak meresahkan Rasulullah ini, banyak menyusahkan orang-orang Islam. Kemudian di situ dijelaskan, maka setelah hal ihwal, setelah perkara mereka itu diketahui oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi agar tidak saling menyakiti, agar tidak menyakiti beliau, dan beliau pun tidak akan menyakiti mereka dan mengganggu agama mereka. Jadi membuat perjanjian damai. Bagaimana kalau kita tidak menyerang orang Yahudi, dan orang Yahudi tidak boleh juga menyerang orang Islam, begitu. Maka kemudian adapun orang-orang munafik yang pada dohirnya, ya. Jadi orang-orang munafik itu yang memang agamanya rusak. Mereka, itu kan sudah dihafalkan ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-cirinya orang munafik ada 3. Kalau ngomong mesti bujuk, kalau berjanji dia mengingkari janjinya, kalau kemudian diberi amanat dia berkhianat. Nah, itu tadi ciri-ciri orang munafik, sama seperti itu. Kalau ngomong bocok terus, tak tahu jujur. Sama seperti itu. Maka kemudian di sini dijelaskan mengganggu, tidak boleh saling tidak boleh saling menyerang terhadap Yahudi. Yahudi tidak boleh menyerang orang Islam pun tidak akan menyerang orang Yahudi kalau orang Yahudinya tidak ngelamak dibalas nanti, ya. Maka kemudian di sini dijelaskan adapun orang-orang yang munafik yang pada lahirnya, pada nyatanya seakan-akan mereka menerima, tetapi batin mereka menolaknya, begitu anak-anak.
Nah, untuk sekarang yang dikerjakan soal nomor 1, nomor 2 sampai nomor 4 itu tadi ya. Jadi kemudian apakah yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi ketika mengetahui tersiarnya agama? Sebelum itu, nah ini ada ayatnya ini di bawah itu. Itu silakan dibaca. Itu juga sudah dijelaskan sama Ustadz di pengajian yang ada di Ampel Makfur. Nanti silakan dilihat, dicek di YouTube-nya. Walam maja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Itu ada di surat Al-Baqarah awal. Kemudian di situ soal nomor 2 sebelum itu kabar apakah yang mereka siarkan? Siapa yang membantu mereka dalam perbuatan itu? Apakah yang diperbuat Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah kepada mereka? Tambah satu soal lagi, ditulis di nomor 5. Apa soalnya? Soalnya adalah siapa yang menjadi ketua terhadap tokoh orang-orang munafik. Siapakah yang menjadi ketua terhadap tokoh orang-orang munafik? Di situ sudah dijelaskan sama Ustaz tadi ya. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.